A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Diri sehat? Alhamdulillah. Jiwanya sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Jadi kalau kantong tidak sehat, apa yang dilakukan, Bu? Sabar. Tidak salah sih sabar. Tidak salah, tetapi dalam Islam diajarkan untuk berusaha. Ya, itu lebih tepatnya. Kalau cuma sabar, nunggu terus, langit tidak menurunkan hujan emas. Tapi harus sabar dan berusaha. Kalau ibu punya usaha-usaha kue kah, atau mungkin salad buah kah, atau atau mungkin penja, atau mangga dan lain-lain, ya, disampaikan aja di grup binaan, Bu. Disampaikan aja. Kita kan ini ketika membeli sesuatu itu bukan seberapa penting apa yang kita beli, tapi kepada siapa kita membeli. Ketika kita mendahulukan membeli sesuatu kepada saudara kita yang sesama muslim, sama-sama kita tahu dia sedang belajar juga, dia juga amanah, bagus dan lain sebagainya. Lebih baik kita dahulukan berbelanja di dia dibandingkan kita pergi ke orang yang non muslim berbelanjanya. Kalau toh misalnya saudara kita memberikan harga agak lebih mahal, selama itu masih dalam batas wajar, hitung-hitung sedekah saja buat dia. Daripada nanti kita tidak bisa menjaga kepada siapa kita membeli. Kan kita tidak mau kalau misalnya uang yang kita pakai atau uang yang kita miliki itu nanti jadi, mohon maaf, jadi bangku gereja, atau jadi gambar Yesus, atau jadi patung di gereja atau patung di kuil. Betul tidak? Karena kan mereka juga ada persepuluhnya, ada setorannya dan lain sebagainya. Saya rasa ibu-ibu lebih paham yang dari mualaf. Jadi kita tanyakan kepada diri kita pribadi dulu, rela enggak saya belanjakan uang saya kalau nanti ujung-ujungnya mau jadi kursi gereja, kalau nanti ujung-ujungnya mau jadi lukisan Tuhan mereka, mau jadi patung di kuil mereka, apakah saya enggak ikut berdosa ya? Memang ada hukum untuk berbelanja atau berakad jual beli dengan non muslim, itu ada. Rasulullah mengamalkan itu, mencontohkan kepada kita ketika Rasulullah berjual beli dengan seorang Yahudi. Tapi kalau kita masih bisa
dapat barang tersebut sama saudara kita, kenapa tidak? Kita dahulukan dulu saudara kita toh. Kita bantu ekonominya, semoga Allah bantu juga ekonomi kita. Jadi kalau ibu ada usaha-usaha, silahkan sampaikan di grup binaan. Semoga itu bisa membantu ekonomi kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melanjutkan kajian kita di Kitab Tauhid, dan sekarang kita masuk di bab nazar. Nazar, sebelum saya membahas lebih jauh tentang nazar, saya mau tanya, ibu-ibu tahu ndak apa itu nazar? Ibu yang kerudung merah, niat. Ibu Asniar, nazar. Belum tahu. Niat mengganti. Janji diri sendiri pada Allah apabila apa yang kita inginkan itu tercapai. Janji diri sendiri kepada Allah, janji kepada Allah apabila hal yang kita inginkan tercapai. Ibu Melani, antum makin tunduk-tunduk kepala makin suka saya tunjuk. Nazar atau janji apabila kita menginginkan sesuatu atau berniat sesuatu. Oke. Ada yang memiliki tafsiran yang lain tentang nazar? Yang penting jangan antum bilang nazar penyanyi ya. Astagfirullahaladzim. Jadi nazar itu sebuah janji untuk melaksanakan sesuatu jika keinginannya tercapai. Betul. Janji untuk melaksanakan sesuatu jika keinginannya tercapai. Nazar ini apakah bisa merubah takdir yang sudah Allah tentukan kepada kita? Contoh nazar ya, kan ada beberapa yang belum tahu. Contoh nazar seperti ini. Kalau nanti anak saya lahir sehat, ibunya juga sehat, saya mau sewa elektron 3 hari 3 malam. Loh, jangan ketawa, itu ada. Ada. Itu contoh nazar. Atau kalau Allah mudahkan saya untuk melunasi hutang saya yang banyak ini, saya bernazar untuk berpuasa Daud selama 1 bulan. Itu juga bentuk nazar. Puasa Daud yang puasa sehari puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Jadi selang-seling puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Itu puasa Daud. Dan itu sebaik-baik puasa sunnah. Pertanyaannya saya kembali ke awal tadi, apakah nazar bisa merubah takdir Allah? Apakah dengan kita memiliki keinginan berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib bagi kita sehingga menjadi wajib karena nazar kita, itu akan merubah jalan hidup kita nanti? Saya katakan tidak. Saya ulangi, tidak. T-I-T-D-A-D tambah K. Tidar. Tidak. Nazar kita tidak akan merubah takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la tanzaru
Jangan kebanyakan bernazar. Atau janganlah kalian mudah-mudahan untuk bernazar. Karena itu sama sekali tidak akan merubah takdir kita di hadapan Allah. Anak kita lahir sehat, kita nazar atau tidak nazar, Allah sudah takdirkan lahir sehat akan lahir sehat. Kita keluar dari suatu permasalahan yang sulit, bernazar atau tidak bernazar, tetap sudah akan seperti itu Allah takdirkan jalan hidup kita. Terus Pak Ustadz, nazar ini boleh atau tidak? Nazar itu tidak dilarang dalam agama. Selama nazar yang kita lakukan adalah kebaikan. Bernazar untuk berpuasa, bernazar untuk sholat duha, bernazar untuk sholat tahajud, bernazar untuk kasih makan orang miskin, bernazar untuk sedekah Jumat, bernazar dengan amal-amal soleh, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau nazarnya untuk bermaksiat, seperti tadi contohnya, kalau anak saya lahir sehat, ibunya juga sehat, atau cucu saya lahir, anaknya sehat, kemudian orang tuanya juga sehat, saya sewa elektron 3 hari 3 malam. Ini tidak boleh. Kalau DP tetangga juga suka karaoke, bagaimana? Nazar yang diniatkan untuk melaksanakan sebuah maksiat ini tidak boleh. Jika melakukan nazar untuk maksiat saja tidak boleh, apalagi nazar tersebut diberikan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tidak boleh dan ini termasuk syirik besar, ibu-ibu. Contoh, kalau anak saya sembuh dari penyakitnya, diobati sama dukun ini, saya akan potong sapi, kepalanya saya tanam atau kepalanya saya hanyutkan di laut. Tidak boleh. Atau saya akan potong ayam, kemudian nanti ayamnya saya akan bawa ke tempat yang dianggap angker dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Atau ibu-ibu ada kasus lain yang pernah didapat tentang nazar yang biasa didapatkan di dalam keseharian kita? Belum pernah dapat, Bu? Belum pernah? Tadi kami katakan nazar jika diniatkan untuk bermaksiat, seperti tadi misal sewa elektron untuk nyanyi 3 hari 3 malam, atau saya bernazar kalau misalnya saya berhasil lulus dari SMA, saya mau beli minuman keras, mau pesta minuman keras sama teman-teman. Yang maksiat seperti ini saja sudah tidak boleh, jatuhnya nazarnya tidak boleh dilaksanakan. Harus diganti, harus dibayar denda. Apalagi jika nazar tersebut diniatkan untuk berbuat kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini lebih-lebih tidak boleh. Ini syirik besar. Pelakunya jika tidak taubat, terus berada dalam keadaan seperti itu, bisa mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Wal iazubillah. Maka hati-hati dalam bernazar, Ibu. Harus kita perhatikan yang saya nazarkan ini dibolehkan enggak dalam Islam. Karena nazar itu ibadah. Nazar itu sama saja dengan kita diposisikan kalau dalam Al-Quran seperti sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Al-Baqarah 270.
dan apa yang kalian berikan dari infak hartamu dan juga nazar yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Atau Allah yang Maha memberikan balasannya. Allah menyandingkan antara sedekah dengan nazar. Artinya nazar ini bagian dari ibadah. Maka kita perhatikan baik-baik kepada siapa saya niatkan untuk bernazar. Untuk siapa saya niatkan bernazar. Jangan sampai salah. Karena kalau kita tidak hati-hati dalam menentukan nazar kita, dikhawatirkan jatuh kepada syirik. Supaya lebih memperjelas lagi tentang nazar-nazar yang boleh dan juga nazar yang tidak boleh, itu kita berikan dalam bentuk contoh. Nazar yang boleh, contohnya misalnya saya bernazar pengen bisa iktikaf di Masjidil Haram. Ini boleh. Ini nazar yang tidak memiliki ikatan. Artinya dia hanya bernazar ingin melakukan sebuah amal soleh, tetapi tidak mengikat dengan suatu keinginannya yang bisa terwujud. Itu bisa. Saya bernazar bisa puasa Daud 1 bulan. Saya bernazar bisa memberikan makan anak yatim 1 bulan penuh. Itu bisa. Ada juga bentuk nazar yang dibolehkan, yaitu nazar yang terikat. Yang kami katakan tadi, kalau misalnya anak saya lulus kuliah, anak saya lulus sekolah, saya bernazar mau potong ayam 5 ekor, kemudian saya masak, saya ajak tetangga tasyakuran di rumah. Itu bisa. Kalau misalnya saya diberangkatkan haji oleh Allah tahun depan, saya bernazar saya juga akan menghajikan kedua orang tua saya. Itu bisa. Terus nazar seperti apa yang tidak bisa? Nazar yang diniatkan untuk bermaksiat. Ini sama sekali tidak boleh Bapak Ibu. Kalau seandainya saya lulus SMA dengan predikat cum laude, kalau saya lulus SMA tahun ini, saya nazar mau beli minuman keras, pesta minuman keras sama teman-teman. Ini tidak boleh. Apapun yang diniatkan untuk bermaksiat dalam nazar itu harus dibatalkan atau diganti dengan yang baik. Kemudian kalau membatalkan nazar, apakah ada dendanya atau tidak? Ada. Apa dendanya? Dendanya Ibu, ketika kita membatalkan nazar kita atau mengganti nazar kita, itu yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, membebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Sekarang tidak ada budak, maka membebaskan budak ini tidak bisa untuk saat ini. Kemudian yang keempat, puasa 3 hari berturut-turut. Dipilih salah satu yang mana yang bisa. Kasih makan orang 10 kepala, kasih kepala. Kasih pakaian kepada 10 kepala, jadi bisa memberi makan atau bisa memberi pakaian atau bisa puasa 3 hari berturut-turut atau membebaskan budak. Jangan dianggap sepele ketika kita sudah pernah bernazar sesuatu terus kita tidak mampu untuk menunaikannya. Misal, waktu itu saya bernazar mau puasa Daud 2 bulan. Ternyata sebelum saya mau masuk ke nazar saya sakit. Dibilang sama dokter, Pak, jangan dipaksakan lagi puasa sekarang. Tidak bisa, daya tahan tubuhnya tidak mampu.
maka saya tidak bisa melaksanakan nazar saya. Jadi saya wajib untuk bayar denda saya. Karena nazar itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat nazar tersebut, sesuatu yang sebelumnya tidak wajib jadi wajib bagi kita. Harus ditunaikan. Tidak mampu tunaikan, bayar denda. Kafarat namanya. Dan dendanya nazar 4 tadi itu. Kasih makan orang 10 orang, atau kasih pakaian kepada 10 orang, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau membebaskan budak. Ini juga sama dengan kafarat tadi ini, membayar denda tadi yang saya bilang 4 cara untuk membayar denda tadi itu sama dengan cara membayar denda ketika kita mengingkari sebuah janji. Janji juga dalam Islam itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita sepelekan ketika kita sudah berjanji. Baik berjanji kepada Allah atau berjanji kepada orang lain saudara kita. Saat kita berjanji sesuatu kepada mereka, kemudian ternyata kita tidak mampu untuk melunasi janji tersebut, tidak mampu untuk membayar, melaksanakan janji tersebut, kita minta maaf kepada orang yang kita janjikan, kemudian kita bayar kafarat. Lihat bagaimana Islam mengatur cara bersosialisasi antara sesama muslim sebegitu detailnya. Tujuannya adalah supaya hak-hak kita itu terjaga. Entah itu hak harta, hak darah, hak harga diri, diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah berangkat dari bab nazar ini, mulai sekarang kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ingin ucapkan ketika mau berjanji kepada orang lain atau ketika ingin berbuat janji nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Tujuannya mungkin untuk membuat orang lain senang, tapi ternyata sebenarnya dia tidak mampu maksimalkan, dia tidak mampu tunaikan apa yang dia janjikan. Kita harus berhati-hati karena orang sifat yang memiliki kecenderungan untuk selalu mengingkari janji itu termasuk orang-orang yang munafik, waliyazubillah. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini, janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Maka ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu, ingin berjanji kepada orang lain, ucapkan insya Allah. Insya Allah besok saya datang. Maka ketika sudah mengucapkan insya Allah, kita sudah berusaha ternyata tidak mampu, kita tidak jatuh kewajiban membayar denda tadi. Tapi kalau tidak ucap insya Allah, terus juga tidak menepati janjinya, tidak menepati nazarnya, denda. Dalam syariat ya denda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita lanjut ke bab meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sama juga dengan dalam kata berdoa. Berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa artinya somad? Apa artinya as-somad? As-somad. Ibu hafal semua Al-Ikhlas toh? Apa artinya as-somad? Coba Bu, dibuka tafsirannya Bu. Allahus somad. Yang punya HP di Al-Qur'annya, yang punya Al-Qur'an di HP-nya. Tempat meminta segala sesuatu itu artinya as-somad. Tempat meminta segala sesuatu adalah as-somad. Dan tempat kita meminta segala sesuatu harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan, minta kemudahan rezeki, minta diberkahi segala sesuatu pekerjaan kita, minta agar anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, pasangan hidup kita dijadikan orang yang soleh-solehah. Minta segala sesuatu, Ibu, segala sesuatu loh Bu, segala sesuatu, mintanya hanya sama Allah. Jangan sekalipun kita berpikir untuk minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan. Karena yang lain selain Allah itu hanyalah makhluk. Sama seperti kita. Sama-sama makhluk, tidak ada bedanya. Mereka tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, buat makhluk yang lain, dan juga tidak bisa memberikan mudarat buat makhluk yang lain kecuali atas izin Allah. Jadi ketika kita baca Al-Ikhlas sedang sholat, atau ketika masuk zikir pagi petang, atau ketika mau tidur, ingat-ingat artinya Bu. Maknai dalam artinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah satu-satunya Tuhan. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Terus Pak Ustadz, saya ini sudah selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang saya inginkan saya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok sampai sekarang belum diijabah-ijabah. Jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala sesuatu di waktu yang tepat. Dan Allah Maha mengetahui kadar dan kemampuan kita. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk atau berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum langsung dijawab hari ini, besok berdoa lagi. Belum dijawab besok, lusa berdoa lagi. Belum dijawab lusa, terus berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah belum jawab itu semua di dunia, Allah akan jawab itu semua mungkin di akhirat. Allah jadikan dosa-dosa kita di dunia dihapuskan dengan permintaan kita, dengan jawaban dari doa-doa kita yang belum diijabah di dunia. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, susah hidup kita, Bu. Susah. Kata Allah lewat lisan Rasulnya, ana inda zanni abdi. Aku berperilaku kepada hamba-hambaku sesuai dengan prasangka mereka. Jadi kalau orang yang selalu positif thinking, selalu berpikir positif tentang Allah, Allah juga akan kasih mudah jalannya. Tapi kalau kepada Allah dia selalu, aduh ya Allah, kenapa tidak langsung dijawab ini semua doa-doaku? Negatif terus, kecewa terus, putus asa terus. Ya Allah juga akan bersikap seperti itu sebagaimana dia berprasangka kepada Allah. Dia berprasangka Allah itu selalu membuat saya kecewa, kok lama sekali doa-doa saya diijabah. Allah akan berlaku seperti itu pada kita. Sudah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Jangan sampai. Maka saya mengutip dari perkataan Ustadz saya, hanya iman, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa membuat kita terus bertahan. Tapi saat kepercayaan itu sudah hilang, susah juga kita untuk bertahan. Berbicara tentang yang namanya meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang disinggung di sini menarik sekali. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika." Rawahu Muslim. Tentang yang namanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu pun dilakukan saat dalam keadaan bepergian atau melintasi daerah-daerah yang terhitung baru bagi kita. Barang siapa yang masuk lewat daerah-daerah yang baru, maka dianjurkan untuk mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung atas nama-nama Allah yang maha sempurna dari kejahatan setiap makhluknya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan diganggu oleh makhluk apapun sampai dia pergi dari tempat itu. Contoh, ibu pergi berkemping misalnya, berkemah gitu. Pergi ke Tambing. Buka tenda, mau bermalam di Tambing gitu toh. Ini Tambing kan daerah yang baru. Mungkin ada yang sering datang, tapi kan tetap tidak setiap hari kita datangi gitu. Maka disunnahkan bagi kita ketika masuk ke Tambing mau berkemah di situ ucapkan doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung atas nama Allah yang maha sempurna dari kejahatan setiap makhluknya. Mau hewan, mau jin, mau manusia, ketika kita ucapkan doa tersebut dengan yakin, Allah yang jaga kita. Atau lewat tempat-tempat yang misal dikeramatkan, Wentira, lewat pas belokan mau jembatan,
tit tit tit, klakson. Hati-hati jatuh kepada syirik tanpa sadar. Tidak perlu klakson-klakson, Bu. Kecuali depannya ibu ada tukang somai, klakson tit tit tit. Atau misalnya berpapasan dengan teman di klakson. Atau ingin memberikan aba-aba kepada orang di depan, misal kabut, klakson. Kendaraan saya ada nih, hati-hati. Tapi kalau klaksonnya karena bilang mau permisi, mau batabe kepada tempat yang dikeramatkan, Bu, ini dosa. Dan ini masuk kepada yang namanya meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini syirik, Bu. Dosa besar. Jadi diingatkan bapak-bapak suaminya kalau misalnya lewat situ, tidak usah klakson, Pak. Taruh kue pulut saja deh, Papa. Sama itu. Tidak usah klakson, tidak usah taruh kue pulut, tidak usah taruh telur, tidak usah taruh kue-kue yang lain. Cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dihafalkan doanya, Bu. Saya ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu Sulasmini sudah hafal? Belum. Ibu Satriani sudah hafal? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu Melani? Belum. Uminya Caca? Belum. Umi Reski? A'udzu bikalimatillahi. Ini semua mengaji belum? Belum mengaji. Tammati min syarri ma khalaq. Pojok Ibu Made. Belum tahu. Ya udah. Ibu Nuzulianti. Belum. Ibu Maryam. Min syarri ma khalaq. Ya, dihafalkan, Bu, dihafalkan, Bu. Minggu depan saya tanya ulang. Ibu Arayan? Belum. Ibu Ulfa? Bikalimatillah. Ya, dihafalkan ya, Bu, ya, dihafalkan. Minggu depan ditanya lagi. Siapa tahu ada sponsor minyak goreng. Ya gitu, Bu. Ibadah itu kadang-kadang harus perlu dipaksa. Sama saya rasa dulu ketika santri, sholat 5 waktu di masjid itu dipaksa. Apalagi sholat maghrib yang wajib. Itu kalau tidak pergi ke masjid, kabur-kaburan, ketahuan botak. Kalau sudah dibotak itu 2 bulan itu tidak bisa olahraga, kerja terus tiap sore.
Tapi nanti setelah keluar dari pondok baru saya sadar, oh ini toh kenapa kami harus dipaksa dulu untuk sholat 5 waktu di masjid. Karena dari pemaksaan itu jadi kebiasaan. Setelah terbiasa, tidak dilakukan, rasa butuh. Kalau sekali tidak sholat di masjid, aduh, gimana rasanya? Ya sama juga dengan ini. Dipaksa dulu hafal doa-doa. Dipaksa dulu pergi ngaji. Setelah dipaksa, jadi kebiasaan. Setelah terbiasa, satu kali tidak ngaji, rasa, aduh, tidak nyaman. Betul tidak, Ibu? Masya Allah. Apalagi kalau ngaji, ustazahnya baik-baik, tidak tukang bafeto. Terus juga kalau datang ngaji, ada kue, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kalau datang mengaji ada? Enggak saya lanjutkan, nanti ibu-ibu bilang promo lagi. Jadi Bu, apa yang sudah kita rasakan dari kebaikan-kebaikan hingga saat ini, terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai hati kita itu dicondongkan kembali kepada sesuatu yang tidak baik. Makanya doa kita itu setiap habis sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kemaksiatan, kepada keburukan, kepada kejahatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena hidayah yang sudah kita rasakan saat ini itu mahal. Tidak semua Allah berikan hidayah. Tidak semua bisa merasakan dan mendapatkan hidayah tersebut. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita sudah bisa merasakan nikmatnya dari hidayah tersebut, banyak-banyak berdoa kita sama-sama, Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau goyangkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kemaksiatan setelah Engkau berikan sinar hidayah kepada kami. Karena hati manusia itu bolak-balik. Kadang semangat, kadang malas. Pas lagi semangat-semangatnya, semua amalan-amalan sunnah dikerjakan, Masya Allah. Mulai dari tahajud, puasa, sholat duha, sedekah subuh, zikir pagi petang. Tapi pas lagi malas-malasnya, la haula wala quwwata illa billah. Maka banyak-banyak berdoa dalam setiap doa, dalam setiap sujud. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah kami merasakan hidayah ini. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah kami merasakan hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua poin ini yang menjadi titik berat kita bersama dalam kesempatan mengaji hari ini, yaitu yang pertama soal bernazar. Jangan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan nazar kita. Jangan sampai salah mengucapkan nazar. Kemudian ketika nazar tidak bisa ditepati, ingat ada kafarah. Bayar janji, bayar nazar.
Karena ketika kita tidak bayar di dunia, akan ditagih sampai akhirat. Kemudian poin yang kedua tentang meminta perlindungan kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Kita tiap hari baca Qul huwallahu ahad. Ada itu yang dalam setiap sholatnya Qul huwallahu ahad terus yang dibaca. Tapi masih lupa apa arti Allahus somad. Tidak tahu apa arti Allahus somad. Lewat saja baca Allahus somad, Allahus somad, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lupa bahwasanya as-somad itu adalah artinya tempat meminta segala sesuatu. Tiap hari baca Al-Ikhlas tapi masih berharap sama manusia. Yang datang hanya kecewa. Tiap hari baca Al-Ikhlas tapi masih meminta kepada selain Allah. Tiap hari baca Al-Ikhlas lewat tempat-tempat angker baklakson. Berarti Al-Ikhlas itu baru sampai di lidahnya saja. Belum sampai ke hati saya. Belum sampai ke hati kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada doa yang diwajibkan untuk dihafal. Pekan depan ibu-ibu yang datang langsung ditanyakan. Ibu, doa ketika melintas tempat yang baru. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu Nur Amalia sudah hafal? Belum. Ustazah tolong diingatkan nanti. Ustazah sudah hafal toh? Hafal. Saya yakin hafal. Saya selalu berprasangka baik dengan ustazah. Semuanya Bu, semuanya. Ya Allah, saya selalu berprasangka baik kepada ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Jangan nanti ustazahnya juga tidak hafal, bagaimana dia murid mau hafal? Aduh, bahaya. Jadi minta tolong para asatidzah yang sudah berkesempatan hadir, Ummu Zarwa, kemudian Ustazah Dwi, yang lain mana? Ummu Farhan? Habis itu Ustazah Devi? Ustazah Devi belum ada. Izin lambat mungkin ya. Tolong diingatkan kepada binanya 1 pekan ke depan ini. Ibu, doa Bu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti saking semangatnya Ibu, saking semangatnya binaan ini, datang lihat ustazah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saking semangatnya, keceplosan. Lihat ustazahnya bilang a'udzu bikalimatillahi tamma. Atau lihat saya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, Bu. Insyaallah pekan depan kita tanya satu-satu. Selalu hadiah. Ini soalnya kalau mau dibilang hadiahnya, ibu semua semangat semua hafal. Diusahakan sebaik-baiknya Bu. Insya Allah kalau ada hadiahnya kami kasihkan. Kalau tidak ada pun sudah tidak apa-apa. Insya Allah. Tapi ibu tidak akan lepas dari pertanyaan saya minggu depan. Doa masing-masing store 1. Tunggu, saya tandai di HP dulu biar saya tidak lupa juga.
Semangat Ibu Nuzulianti. Kayak ini saya baru perhatikan. Jalan yang di belakang ini kan namanya Jalan Tabe. Iya toh? Jalan Tabe. Makanya saya berpikir kenapa dikasih nama Jalan Tabe? Oh, mungkin karena lewat kuburan. Jadi kalau lewat kuburan harus batabe. Tabe. Kok ada yang jawab dari kuburan? Iya, mau. Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullah. Oke, baik. Semuanya terima kasih atas kehadirannya di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah mudahkan selalu rezekinya. Semoga yang sudah berkesempatan hadir hari ini selalu diberikan hidayah, istiqomah, dan juga yang punya hutang-hutang dilunasi hutangnya. Ibu yang bau hutang tahu-tahu diri, Bu. Astagfirullah. Bercanda saya, Bu. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang namanya kebersamaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dari pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.